Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk tanggal 12 hingga 16 Desember 2022. Oke, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info menarik tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada beberapa pair untuk analisa 1 minggu ke depan. Nah, di sini ada XAUUSD, ada US 100 atau US Tech, kemudian ada Euro USD, ada GBP Japan Yen, USD Swiss franc, dan USD Japan Yen. Oke, kemudian untuk XAUUSD ini kita analisa dari time frame M5 hingga H1. Kita ambil posisi sell di sini karena sudah ada konfirmasi cost dan kita lihat adanya terbentuk equal high ya teman-teman ya. Kemudian untuk US 100 atau US Tech ini salah satu pair indeks Nasdaq teman-teman. Jadi kalau di beberapa broker mungkin namanya beda-beda teman-teman. Kalau di XM namanya US 100, kalau di Exness namanya US Tech teman-teman. Untuk Okta dan lainnya NAS 100 ya teman-teman ya. Oke, di sini saya tuliskan yang ada di Exness aja, di XM aja. Di sini untuk US 100 kita analisa dari time frame H4 hingga daily. Kita ambil posisi buy di sini karena ada konfirmasi coach untuk time frame tingginya. Kemudian untuk Euro USD, di sini kita analisa dari time frame 30 hingga H4. Di sini statusnya masih wait and see teman-teman. Jadi kita masih tunggu konfirmasi yang lebih untuk kita simpulkan mau entry di mana gitu. Di sini ada keterangannya, ada fair value gap daily juga teman-teman. Kemudian di GBP Japan Yen kita analisa dari time frame 1 hingga daily, kita ambil posisi sell di sini karena udah ada konfirmasi coach dan ada equal high juga. Kemudian untuk USD Swiss franc kita analisa dari time frame 15 hingga H4. Di sini juga masih wait and see teman-teman. Di sini sudah ada konfirmasi coach dan ada breakout structure. Jadi kalau di GBP Japan Yen ini dia sudah ada konfirmasi untuk open posisi sell. Kalau di USD Swiss franc dia masih wait and see. Untuk USD Japan Yen juga kita analisa dari time frame 4 sudah ada konfirmasi 3 sekaligus seperti ini dan kita ambil posisi sell. Untuk XAUUSD atau gold kita sell limit di 1809.274. Kemudian untuk stop loss di 1811.773. Kemudian TP di 1776.953. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,5 dolar. Kemudian risk and reward 1:12. Kemudian expired sampai 17 Desember teman-teman. Lalu untuk US Tech, nah ini kalau di Exness namanya US Tech ya teman-teman ya. Kita ambil posisi buy limit di sini ya, kita ada buy limit. Kita buy limit di 11.184. Kemudian stop lossnya di 11.104.5. Kemudian TP di 12.131 ya. Kemudian di sini untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 0,80 dolar. Ya, ini hanya berlaku untuk broker Exness aja teman-teman. Kalau di XM mungkin resikonya lebih besar ya, sekitar 8 dolar. Kalau di Okta dan yang lainnya itu seperti XM teman-teman, sekitar 8 dolar gitu. Kemudian di sini risk and rewardnya 1:11, expired sampai 17 Desember ya teman-teman. Kemudian untuk GBP Japan Yen kita sell limit di 169.783. Kemudian stop lossnya di 170.200, TP di 163.031. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 3,12 dolar. Risk and reward 1:16 dan expired sampai 17 Desember. Untuk USD Japan Yen kita sell limit di 141.216. Kemudian stop loss ada di 141.924. Kemudian TP di 133.716. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 5,31 dolar. Risk and reward 1:10 dan expired sampai 23 Desember ya. Oke, jadi seperti biasa saya ingatkan selalu untuk gunakan resiko maksimal 1% dari equity ya teman-teman. Jadi setiap untuk pair sinyal yang ada di sini untuk selalu gunakan resiko 1% teman-teman.
Jadi jangan lebih dari 1% ya teman-teman ya. Karena di sini ada banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 sinyal di sini untuk gunakan resiko masing-masing 1% dari equity teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja. Di sini kan ada resiko loss-nya 0,80, 2,5, kemudian ada 3,12 dan yang terakhir yang paling besar ini 5,31. Jadi tinggal disesuaikan aja untuk gunakan resiko 1%. Terus kita juga bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial. Jadi TP parsial ini caranya kita TP sebagian dari porsi lot ya. Jadi misal kita open 0,04, kita bisa TP setengahnya dulu 0,02 gitu. Jadi tinggal disisain 0,02. Jadi kapan untuk TP-nya? Ketika harga sudah running profit risk and reward 1:1. Jadi ketika harga sudah running profit nih, jadi risk and reward 1:1, kita bisa lakukan TP parsial. Misal di sini untuk XAUSD jarak antara entry ke stop loss itu kan sekitar 25 pips ya. Jadi kita bisa TP parsial ketika kita sudah running profit 25 pips juga gitu. Oke, terus itu untuk mengamankan keuntungan ya teman-teman yang tadi ya. Untuk TP parsial. Terus untuk mengurangi resiko kita juga bisa pindahin stop lossnya ini di entry teman-teman. Jadi stop loss itu ketika kita sudah running profit di risk and reward 1:1, stop loss ini kita bisa pindahin ke entry gitu. Ya kita edit, kita adjust, kita pindahin ke entry gitu. Jadi di samping kita TP parsial, kita juga pindahin stop lossnya ini di entry gitu. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya untuk penjelasannya, dan di sini untuk analisanya ada di sini, tinggal swipe kanan aja. Di sini ada XAUSD, ada US 100, ada Euro USD, kemudian ada GBP Japan Yen, dan ini ada USD Swiss franc, dan ada USD Japan Yen juga. Oke, lengkap teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu dari XAUSD terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada pair XAUSD teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kita sebaiknya kita pindah ke H4 terlebih dahulu. Di posisi H4 kalau kita perhatikan untuk daily-nya, nah ini kan ada market structure daily ya, yang saya tandai D ini adanya daily. Kalau H ini artinya per jam ya untuk intraday teman-teman. Oke, di sini kalau kita perhatikan ini ada area POI untuk buy di sini untuk di time frame H4. Kemudian di sini ada liquidity, dan di sini harga sudah ada konfirmasi codes di sini teman-teman. Nah, di sini kan harga sudah ada konfirmasi codes ya. Sebelumnya dia ada kenaikan, di sini ada higher high, higher low, kemudian harga membentuk higher high di sini, tetapi harga tidak bisa lanjut untuk terus naik, tetapi di sini harga malah membentuk lower low ya. Dia setelah break dari higher low sebelumnya membentuk lower low di sini. Oke, kemudian kalau kita perhatikan untuk H4-nya dia sudah market structure-nya dia udah bagus, udah ada coach, ada change unsur karakter, artinya dia udah ada tanda-tanda untuk mau bearish teman-teman. Oke, kita pindah ke H1. Di H1 kita lihat di sini tidak ada market structure untuk adanya bullish ya teman-teman ya, karena di sini adalah lower low dan harga tidak menciptakan lower low dan break ke atas ya. Ini bukan lower low teman-teman ya, karena lower low ada di sini. Jadi kalau dia mau break lower high, ini lower high-nya. Jadi setidaknya dia harus break lower high ini untuk bisa jadi bullish teman-teman. Ya, jadi ini bukan lower high teman-teman. Ini bukan lower high, ini juga bukan lower high, ini bukan lower high gitu. Jadi yang lower high-nya itu yang ada di sini teman-teman. Ini adalah swing high terakhir sebelum dia breakout structure di sini. Oke, kita lihat di sini ada order block di time frame H1 ya. Kalau teman-teman perhatikan jeli, di sini ada candle bullish teman-teman. Nah, ini kita bisa gunakan untuk entry posisi sell limit gitu.
Dan di sini saya gunakan untuk entry posisi sell limit di sini. Dan kalau kita perhatikan ini juga ada equal high. Jelas ya di sini ada equal high ya. Oke, di sini jadi kita tinggal tunggu aja kalau nanti naik. Jadi kita harapkan dia naik dulu baru melanjutkan penurunan. Karena besok bakal ada news juga. Kemungkinan dia akan nge-swipe ke atas dulu baru melanjutkan penurunan. Untuk target penurunan bisa sampai ke area ini ke H4 POE-nya atau bisa ke area ini karena di sini masih ada fair value gap ya. Oke, kita lanjut ke US 100 atau Nasdaq, teman-teman. Kita pindah ke H4 atau daily terlebih dahulu. Oke, agak sedikit pilek, teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan harga sudah ada konfirmasi codes ya untuk time frame H4-nya. Nah, seperti ini. Di sini ada lower low. Di sini ada lower low, lower high. Dan di sini harga sudah break dari lower high sebelumnya. Dan di sini membentuk higher high. Di sini harga belum membentuk close ya, belum break up structure ya. Jadi di sini bisa dikatakan ini adalah equal high. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita tinggal tunggu ambil posisi buy sebelum dia TP ke atas ya. Kita coba ambil TP, maksud saya ambil buy limit di area imbalance ya atau fair value gap. Nah, di sini kan ada fair value gap cukup lebar, teman-teman. Jadi kalau kasusnya seperti ini, cukup lebar seperti ini, kita tinggal seperti ini. So, kita cari. Nah, ini ada fixed range volume profile. Kita tinggal tarik seperti ini ke swing high. Nah, di sini ada area imbalance yang jelas di sini yang kita gunakan. Nah, di sini ada area void ya yang terkonfirmasi. Jadi kita ambil yang di bagian area ini saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara entry-nya dengan imbalance. Jadi mungkin besok saya buatkan video khususnya untuk teman-teman untuk cara entry dari imbalance area atau fair value gap. Oke, ini jadi kita pasang buy limit di sini untuk TP di equal high. Oke, next kita ada di Euro USD. Untuk Euro USD dia masih kita wait and see, teman-teman, karena posisinya sekarang masih begitu jelek, teman-teman, untuk ambil posisi entry. Dan untuk sell limit juga masih jauh. Di sini ada POI untuk ambil posisi sell. Di sini ada POL untuk ambil posisi buy. Jadi posisi di tengah-tengah seperti ini sangat tidak mendukung. Terlebih di bawah ada liquidity gitu, teman-teman. Jadi kita lebih baik hindari untuk entry di Euro USD. Jadi untuk skenario nya kalau dia market structure-nya ini memang masih bullish, teman-teman. Di sini terlihat di sini harga sudah ada konfirmasi change karakter. Di sini harga sudah break up structure, tapi di sini ada order block ya. Jadi order blocknya itu masih terlalu jauh gitu. Untuk area strong supply-nya di sini, nah di sini ada area strong supply. Di area strong supply juga masih jauh dari harga sekarang. Jadi lebih baik kita hindari dulu. Untuk GBP Japan Yen, nah ini untuk GBP Japan Yen dia sedang menunggu, ini udah lama banget nih. Ini sinyal dari uh, tanggal 1 ya. Ya ini sinyal dari tanggal 1. Jadi kalau kita perhatikan di sini harga sudah ada konfirmasi codes ya. Jadi di sini ada higher high, di sini higher low. Di sini harga sudah ada break of structure di sini menciptakan lower low, artinya di sini adalah change karakter atau watch. Kemudian di sini adanya equal high ya, teman. Di sini ada equal high. Harga sudah swap liquidity di area ini. Di sini juga ada liquidity, harga juga sudah swap. Dan di sini kemungkinan harga sekarang masuk ke area
mini supply atau order block. Mungkin nanti akan ada penurunan sedikit. Nah, di sini dia sudah masuk ke area supply di time frame H1. Ya, di time frame H1 M30 ya, teman. Jadi mungkin setelah ini mungkin ada akan penurunan. Mungkin kalau teman-teman mau scalping, jadi bisa saja kita ambil posisi sell dan dengan TP di area sini. Karena mungkin dia akan ada koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Karena di sini untuk konfirmasinya dia memang sudah bearish ya, teman-teman. Untuk di time frame H4-nya atau daily-nya. Oke, next kita lanjut ke USD Swiss franc. Ya, di sini di USD Swiss franc harga sekarang menciptakan ini sinyal kemarin ya, sinyal kemarin harga tidak menyentuh sell limit, dua kali tidak menyentuh sell limit. Sayang sekali teman-teman. Padahal posisinya udah bener, udah bagus teman-teman. Sayang sekali. Mungkin nanti kita coba cari untuk ambil posisi sell limit di area ini teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini skenario-nya di sini terbentuk area liquidity teman-teman. Liquidity trendline gitu. Nah, seperti ini. Di sini ada liquidity trendline, kemungkinan dia akan naik terlebih dahulu, mungkin sampai ke area ini, baru melanjutkan penurunan. Ini adalah area yang mungkin ada potensi untuk ada potensi buy di sini. Jadi mungkin kita tinggal cari konfirmasinya di time frame lebih rendah seperti ini kan di H4 ya, mungkin di M15 atau M30 itu bisa kita jadikan sebuah konfirmasi di area-area time frame kecil gitu. Jadi kalau kita pindah misal di sini ini kan harga di time frame H4 ya. Misal kita pindah ke time frame M15. Di sini kan market structure-nya lebih kompleks ya, teman-teman. Misal di sini ya. Di sini kan ada konfirmasi ya. Di sini higher high ya. Ini higher low. Dan di sini ada higher high. Ya udah break up structure. Kemudian di sini ada change karakter. Menciptakan lower low, kemudian harga retest ke atas, kemudian turun. Di sini ada break up structure lagi. Sesimpel itu, teman-teman. Jadi kita tinggal cari di konfirmasi di time frame lebih rendah. Oke, next kita lihat di time frame H1 di USD Japan Yen. Kalau kita perhatikan dari market daily-nya, dia memang bullish ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah begini, ini kan bullish ya ini ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini kan bullish ya. Nah, di sini harga mulai bearish teman-teman. Ketika higher low di break di sini. Di sini ada break up structure, sudah ada break up structure di sini, valid teman-teman. Dan setelah break up structure, dia break up structure lagi. Jadi ini break up structure pertama itu untuk membentuk change karakter atau perubahan tren di sini. Kemudian harga koreksi dan di sini konfirmasi lebih validnya itu di sini. Nah, di sini kan harga sudah break up structure dari low sebelumnya menciptakan low yang baru. Ini di time frame daily teman-teman. Jadi mungkin lebih valid teman-teman. Jadi untuk USD Japan Yen kemungkinan akan bearish panjang teman-teman. Kita tinggal cek di H4-nya. Area-area yang berpotensi untuk entry sell gitu. Di sini ada liquidity. Kita bisa tandai. Kemudian di sini ada fair value gap. Di sini ada order block. Jadi kita coba ambil posisi sell di area ini. Di area order block H4 gitu teman. Jangan terlalu kecil karena ini time frame H4 dan terlebih ini juga masuknya market structure daily teman-teman. Jadi kita tinggal tarik Fibo juga dia udah masuk bagus ini. Seharusnya ini
Ini Vibo konvensional, saya biasanya pakai Vibo yang SMC ya teman-teman. Nah, kalau masuk Vibo SMC dia udah di atas Vibo 79. Vibo SMC yang kedua dia masuk ke Vibo 88 gitu. Jadi ini memang masih bagus, masih valid ya teman-teman. Mungkin nanti ada, kalau kita lihat dia udah masuk ke area ini, kita lihat lagi teman-teman, kalau ada konfirmasi bearish, nah kemungkinan harga tidak mampu untuk menembus liquidity di atas atau fair value gap di atas. Jadi kita bisa ambil posisi sell di area ini gitu. Kecuali kalau di sini tidak ada konfirmasi, jangan untuk ambil posisi sell gitu. Jadi lebih baik kita tunggu area yang low risk gitu. Oke, sudah ya. Oke, mungkin cukup sekian dari video-video kita kali ini. Semoga bermanfaat dari video analisa kita hari ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Jadi, saya ikuti terus analisasinya forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.